Karena akhirnya sudah mau memasuki masa mahasiswa baru, buat semua camaba atau maba kedokteran pasti udah pada nggak sabar banget atau udah excited banget buat memasuki dunia mereka yang baru. Karena sebelumnya mereka hanya belajar kedokteran mungkin pas dari zamannya SMA, mereka baru bisa belajar atau persiapan pas UTBK dan lain-lain. Sekarang akhirnya mereka bisa direalisasikan untuk jadi calon mahasiswa baru atau calon dokter yang baru. Well, rasa excited ini pastinya tentu akan dilengkapi dengan rasa penasaran dan juga rasa takut ketika mereka tidak mengetahui tentang apa aja yang dibutuhkan di kedokteran, terutama tentang alat-alat yang mereka butuhin selama preklinik sampai dengan koas. So, pastinya video ini cocok banget buat kamu tonton sampai habis. Selamat datang di Raba, rekomendasi Alkelas buat maba dari Metools.id. Hai brothers and welcome back to Metools.id. Jadi sesuai sama video atau intro aku di awal yang bilang kalau misalnya ini adalah channel yang paling cocok buat mahasiswa kedokteran atau calon mahasiswa kedokteran. Pertama, karena kita udah banyak banget segmen di mana kita bisa bahas tentang skill lab dan juga OSCE, udah banyak banget videonya, terutama dari skill lab itu masing-masing, mulai dari injeksi, bedah, kita udah buatin masing-masing videonya, silahkan tonton aja. Dan buat maba ini cocok banget videonya juga, karena di sini kita akan ngebahas semua yang bakal kamu butuhin selama kamu menjadi calon mahasiswa baru di kedokteran. Gak cuma itu, kalau misalnya kamu udah memasuki koas dan juga internship, ada banyak banget relasi yang bisa kamu dapetin ketika kamu follow atau subscribe channel Metools.id, karena kita udah sering banget nih undang orang-orang terkenal seperti kayak ketua atau mantan BEM, kita udah undang juara satu IMO, kita undang bahkan sampai dokter yang pernah bekerja di WHO. Semuanya udah ada, silahkan kamu tonton podcast atau media podcast di playlist dari Metools.id. Nah, oke, cukup untuk intronya. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa cukup, langsung aja di subscribe di bawah sini. Jadi pastiin kamu subscribe. Jadiin platform ini lebih bermanfaat lagi buat semua mahasiswa kedokteran lainnya, dan jadiin channel ini menjadi channel nomor 1 tentang dunia kedokteran yang ada di YouTube Indonesia. Oke, sekarang kita akan masuk ke topik yang ini bakal kamu butuhin juga ketika kamu nanti menjadi mahasiswa baru kedokteran. Kira-kira apa aja alat yang bakal kamu butuhin? Karena case-nya di sini kamu adalah calon atau mahasiswa baru kedokteran, pastinya kamu udah buntu banget atau masih abu-abu banget ya. Kira-kira masih bingung, kira-kira beli alat yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Karena alat itu ada banyak banget, kayak paling dasar aja kalau misalnya kita lihat ada stetoskop, ada tensimeter, ada stetokes. Kira-kira beli yang mana dulu nih buat jadi maba? Nah, kamu gak usah pikir dulu, gak usah panik langsung beli semuanya, tenang aja. Kita jalanin aja FK pada umumnya, biasa aja kita jadi calon mahasiswa baru, belajar datang ke FK. Karena pada dasarnya biasanya di FK itu sudah menyediakan alatnya juga masing-masing dari masing-masing universitas. Ini tergantung dari universitasnya ya. Aku nggak bisa make sure seluruh FK di Indonesia itu udah menyediakan alatnya, tapi almost dari semua mahasiswa FK itu udah banyak banget yang mereka tuh sediain alat-alat. Nah, tapi permasalahan adalah apakah belajar pakai alat-alat yang disediain sama mahasiswa kedokteran atau fakultas tersebut itu sudah sangat worth it untuk kita belajar di kedokteran? Tentu tidak. Karena kita tahu kalau misalnya jumlah dari mahasiswa baru itu udah banyak banget, teman-teman. Apalagi di satu universitas itu sekitar ada 36 per satu kelasnya mungkin ya. Ya udah, kalau misalnya kita belajar harus gantian pakai alat yang sama, itu ya udah kita udah nggak kedapatan banyak waktu. Fun fact-nya, kalau misalnya kamu nggak tahu, banyak banget mahasiswa kedokteran yang bilang tuh ngerasa 6 semester atau 7 semester itu di kedokteran tuh sangat-sangat nggak cukup waktunya. Ya, apalagi kalau misalnya kita belajar dengan cara seperti itu. Udahlah, waktunya nggak cukup, terus mau belajar atau latihan pakai alat-alat yang harus gantian sama teman-teman kamu. Kamu udah kehilangan momentum, kehilangan banyak waktu, dan juga mungkin banyak banget kerugian yang bisa kamu dapetin ketika kamu hanya mengandalkan alat-alat yang disediain dari fakultas kamu tersebut. Nah, makanya aku sangat menyarankan kamu untuk membeli alat kedokteran sendiri untuk kamu bisa melakukan latihan mandiri, mulai dari auskultasi atau sampai berbagai macam pemeriksaan lainnya nanti ketika kamu udah masuk ke skill lab. Nah, daripada kamu masih bingung kira-kira alat apa aja yang bakal kamu butuhin, kita akan langsung masuk ke alat yang pertama. Tapi sebelum itu, perlu kamu ketahui kalau misalnya Metools.id udah menyediakan paket yang bakal kamu butuhin selama kamu menjadi calon mahasiswa baru atau mahasiswa baru kedokteran sampai kamu menjadi dokter muda atau koas. Jadi udah cocok banget nih, mulai kamu dari awal masuk nih, benar-benar baru keterima, terus kamu beli alat ini aja, terus udah cocok tuh, udah bakal kamu butuhin selama kamu menjadi mahasiswa baru sampai ke dokter muda. Itu gila. Ini kalau misalnya kita bandingin nih, perklinik aja tuh udah 7 semester, 8 semester mungkin ya. Ya 4,5 tahun lah. Terus kalau misalnya kamu udah masuk ke koas, itu tambah lagi 2,5 tahun. Mungkin 7 tahun ke depan kamu udah nggak perlu cari alat-alat lagi ya kan ya. Cuma perlu alat ini aja. Dan uang yang kamu keluarkan itu nggak bener-bener besar kok, tenang aja. Kira-kira paketnya apa? Mari langsung kita lihat paket berikut ini. Oke teman-teman, jadi di depan aku ini udah ada paketnya sendiri. Nama paketnya ada Color Lovers dari Metools.id, logonya udah ada di sini. Jadi sesuai sama channel ini juga Metools.id, silahkan di follow dan juga di subscribe. Dan paket ini FYI adalah paket yang
di dalamnya tuh udah ada 7 alat dan yang itu bakal kamu butuhin selama kamu di FK 7 semester bahkan sampai koas. Menarik banget kan ya. Jadi kita cuma beli paket ini aja nih, mulai kamu jadi maba sampai kamu nanti jadi masuk koas itu udah nggak perlu beli alat-alat lagi. Di dalam udah sangat lengkap. Nggak cuma alat-alat, nanti bakal ada hal yang menarik yang mungkin kamu bakal kaget gitu loh. Dan pasti bakal ngerasa kalau paketnya adalah paket yang paling worth it buat kamu beli selama kamu jadi mahasiswa kedokteran. Jadi pastiin kamu tonton videonya sampai habis, jangan di skip supaya kamu nggak nyesel sama informasi yang bakal lo bagiin di tengah video. Oke, nama paket ini adalah Carlovers. Jadi Carlovers ini adalah paket prinsipal dari Metros.id yang dimana Metros.id itu sebenarnya ada banyak paket prinsipal kayak paket injeksi teman, paket Metros vertical tourniquet sampai paket Carlovers ini. Ini yang lebih general ya, kalau misalnya injeksi atau vertikal itu masing-masing dari skillnya silahkan kamu check out masing-masing. Oke, sekilas kalau misalnya kita lihat dari packagingnya mungkin kelihatan dari luar tuh biasa aja ya, karena seperti kayak box pada umumnya, terus dilapisi dengan lakban atau selotip berwarna biru seperti ini. Nah, yang mungkin teman-teman nggak tahu kenapa namanya Carlovers. Carlovers ini udah terjual 1000 box. Kenapa? Karena dia paket yang sangat menarik. Seperti aku sebutin di awal, kalau misalnya paket ini udah bisa solve permasalahan kamu di kedokteran tentang alat-alat yang bakal kamu butuhin itu apa aja. Karena kita bisa nyelesain sama warna favorit kita. Contohnya, dari aku pribadi, aku sangat suka warna biru, jadi aku beli Blue Carlovers yang dimana selotip ini warna biru. Tapi nggak cuma packaging aja teman-teman. Nanti di dalamnya itu udah semua all in warna biru. Kayak contohnya, aku punya stetoskop, aku suka warna biru. Di dalamnya tuh ada stetoskop warna biru. Jadi ketujuh alat yang bakal kamu dapetin di paket Carlovers ini, itu tujuh-tujuhnya berwarna biru sesuai warna favorit yang aku suka gitu. Jadi kalau teman-teman sukanya warna hitam, silahkan belinya black lovers. Kalau misalnya sukanya warna grey, silahkan belinya grey lovers. Kalau misalnya teman-teman sukanya warna ungu, silahkan belinya purple lovers dan seperti lainnya. Jadi tenang aja teman-teman, bisa sesuaiin sama warna favorit teman-teman. That's why namanya adalah color lovers. Oke, cukup introduction tentang paket color lovers ini. Jadi kalau sebenarnya kita lihat ya di sini boxnya juga kelihatan sangat-sangat kokoh gitu. Ini udah kayak paket impian kita teman-teman. Kayak kalau misalnya kita masuk ke FK, kita pasti berharap sama paket-paket di dalamnya adalah paket-paket yang menjadi harapan kita atau penyemangat kita di kedokteran. Karena kita tahu journey menjadi dokter itu sangat-sangat panjang. Let's say teman-teman di sini baru jadi maba, berarti kita butuh 4,5 tahun untuk preklinik, 2,5 tahun untuk koas, 1 tahun lebih untuk internship, tapi masih sangat-sangat panjang ya. Jadi ya, let's say kita baru buka dulu paketnya ini. Harapannya paket ini bisa jadi penyemangat kita karena ya sesuai yang tadi aku bilang, kalau misalnya warnanya paket Blue Lovers ini berarti warnanya sesuai sama warna favorit aku. Jadi kalau misalnya teman-teman udah mulai penasaran, mari kita unboxing paket dari Carlovers ini. Oke. Selotipnya sudah terlepas di sini teman-teman dan jadi kita langsung buka aja. Nah oke, sekarang aku udah unboxing dari paket ini, paket Blue Lovers ini. Jadi kalau misalnya kita lihat packagingnya tadi seperti yang teman-teman lihat di awal, kalau misalnya dia itu udah dilapisi sama kertas warna biru. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman belinya secara online yang dimana itu mendapatkan bubble wrap itu juga berwarna biru. Terus ada kertas perca seperti ini juga warna biru sesuai sama warna favorit aku yaitu blue. Dan that's why aku selalu belinya Blue Carlovers. Dan selama aku udah beli ini, aku harusnya udah lumayan tenang nih, udah nggak perlu pikirin lagi kira-kira bakal butuh apa ya lagi nanti pas aku udah masuk ke semester baru. Let's say aku semester 1 nanti masuk ke semester 2, semester 2 ke semester 3, semester 3 ke semester 4. Di masing-masing dari alat-alat di sini sudah melengkapi kita selama 7 semester di FK. Jadi ini makanya ada 7 produk di dalamnya ya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja kira-kira dapat apa aja. Nah, kalau misalnya kita penjelasan, kita tuh langsung disambut sama di sini adalah greeting card yaitu thank you ya. Nah, Metals di sini ada logo Metals dan juga ada maskotnya di sini yang namanya tuh Medi. Nah, ini harusnya di bawahnya tuh ada bacaan Dear. Karena nama aku Gilang, nanti di sini akan ada bacaan Dear Gilang atau Dokter Gilang nantinya ya. Dan ya, ini bakal penyemangat kita. Di sini juga ada quotes-nya di sini seperti halnya pelangi, medical tools belum tentu indah jika hanya satu warna. Carlovers ini ada banyak warnanya, sekitar ada 8 warna mungkin sampai saat ini ya. Untuk make sure-nya teman-teman bisa cek link di deskripsi, di situ udah aku cantumin e-commerce-nya. Jadi teman-teman tinggal dicek aja. Habis itu ada bacaan lagi, jika hujan adalah kesulitan dan pelangi adalah kesembuhan, maka kita harus melewati hujan sebelum melihat indahnya pelangi. Ya, ini mungkin sebuah reminder ya. Berbau-bau quotes, mungkin kalau misalnya teman-teman di sini adalah anak-anak yang puitis, ini bakal suka banget sama kertas kayak gini. Dan mungkin kalau misalnya mau request quotes juga mungkin bisa-bisa aja ya. Iya, overall kertas ini sebenarnya fungsinya untuk penyemangat aja. Dan di bawahnya di sini teman-teman bisa lihat ada TikTok, Tokopedia, Instagram, Shopee dan juga YouTube. Ini adalah platform-platform yang dimana tuh Metros.id udah jarah ke berbagai macam sosial medianya. Jadi teman-teman kalau misalnya di sini dari YouTube, silahkan cek juga di TikTok atau di Instagram. Kita udah banyak banget bikin video edukasi juga serupa seperti video-video skill up yang ada di YouTube, tapi dalam rangka
atau dalam skala yang lebih ringan, lebih gampang dimengerti dan lebih singkat, lebih padat, jadi lebih mudah dimengerti. So teman-teman, kalau misalnya berasal dari YouTube dan nggak sengaja ketemu video ini, silahkan langsung ke bawah lagi, langsung cek sosial media kita di TikTok ataupun di Instagram. Nah, tinggal dicek aja, langsung jangan lupa di follow. Ya, FYI kita udah lumayan besar ya namanya. Seperti di TikTok kita udah sekitar 85.000 followers dan di Instagram kita udah lebih dari 34.000 followers. Jadi teman-teman silahkan di follow aja ya. Nanti kita bisa sharing-sharing, tanya-tanya langsung dan belajar dunia kedokteran baru di sosial media masing-masing. Oke, setelah dapat greeting cards, kita dapetin juga ini. Nah, ini yang aku bilang informasi kenapa teman-teman tuh jangan skip video ini sampai habis. Nah, kalau misalnya kita lihat, Metrosat ID itu sebenarnya alatnya sudah mencukupi ya selama kita FK, selama 7 semester, bahkan sampai nanti kita masuk koas. Tapi alat aja apakah cukup untuk kita jadi dokter baru nantinya? Apakah alat aja itu udah sangat-sangat membuat kita merasa cukup dan aman sampai kita menjadi calon dokter yang baru di kemudian hari? Tentu enggak kan ya? Menjadi dokter tuh sebenarnya nggak sesimpel kita punya stetoskop terus kita bisa jadi dokter. Enggak, perlu ada diimbangi dengan ilmu, perlu juga diimbangi dengan passion, motivasi, dan semua itu udah ada di free modul auskultasi dari Metrosat ID. Nama ini adalah Metrosat Auscultation. Jadi teman-teman di sini juga dapetin modul auskultasi untuk belajar auskultasi tentunya. Karena di dalam sini salah satunya kalau misalnya kita mau skill itu ada stetoskop teman-teman. Stetoskop apa? Silakan nonton sampai habis. Nah, tapi kalau misalnya modul ini di scan, kita tuh langsung diarahkan untuk ke platform belajar auskultasi. Di sana tuh udah lengkap banget, mulai dari pengenalan alat-alat yang perlu kita butuhin, pengenalan dari masing-masing katup mitral, katup orta, bunyi murmur 1, murmur 2, itu semua udah diajarin dari nol banget. Dan teman-teman kalau misalnya benar-benar jadi maba dan nggak ngerti sama sekali, nggak perlu nunggu kamu masuk ke semester baru untuk belajar auskultasi, langsung aja belajar kan pakai modul auskultasi ini. Tenang aja, itu udah sangat-sangat worth it, sangat-sangat cukup. Pokoknya udah teman-teman tuh udah nggak perlu pusing-pusingin lagi untuk belajar auskultasi gimana. So, nilai yang sangat-sangat worth it kan ya. Ketika kita beli paket ini aja, kita udah dapat modul pembelajaran di awal sebelum kita bahkan menjadi mahasiswa kedokteran. Part yang sangat-sangat bagus ketika teman-teman udah memiliki paket Collovers ini. Jadi ini mungkin meningkatkan sedikit dari kepercayaan diri teman-teman ketika mau cari alat kedokteran. Udah nggak perlu lagi, udah nggak zaman lagi beli alatnya satu persatu, mulai dari stetoskop, stethocase, dan lain-lain, sekitar 7-8 alat. Itu udah pasti makan biaya yang lebih besar, makan waktu yang lebih banyak karena perlu cari alat satu-satu, makan tenaga yang lumayan besar karena kita perlu ya udah kita cari ke ini, cari ke ini, cari ke itu, pusing banget lah. Apalagi kalau misalnya kita carinya secara offline, bayangin kita harus ke 7 tempat yang berbeda untuk membeli satu-satu dari alat yang bakal kita butuhin di FK. Win-win solution lagi, bukan dari paket Collovers ini. Oke, kita udah dapat free modul auskultasi, terus kita juga mendapatkan kira-kira ada apa lagi nih? Ya, ternyata kita mendapatkan stiker Medi di sini. Nah, stiker Medi ini dia itu adalah karakter ayam yang dimana tuh dia sebagai sahabat dari mahasiswa kedokteran pada umumnya. Nah, teman-teman di sini kalau misalnya kita nggak tahu, dia ayam Medi ini udah hadir menjadi sahabat kita di kedokteran sekitar 3,5 tahun. Dan ya kenapa di sini bacanya santuy aja, karena di FK tuh sebenarnya udah nggak perlu tegang-tegang banget kok. Iya pasti tegang, tapi kita harus bisa relax, kita harus bisa menikmati prosesnya, kita harus bisa kontrol diri kita supaya nggak panik. Contohnya kalau misalnya nanti kita mau skill lab atau OSCE, kalau misalnya kita panik itu udah pasti berantakan banget. Karena aku udah sering banget temuin teman-teman aku yang dia tuh sebenarnya bagus, dia tuh orangnya tuh bener-bener kayak passion dan emang dia tuh orang yang teliti lah. Tapi ketika dia mau OSCE, dia tuh orangnya panik. Dan akhirnya dia lupa cuci tangan dan udah OSCE-nya gagal. That's it. Di sini ketika teman-teman harusnya bawa stiker ini kemana-mana dan tempel aja nih di alkesnya, mungkin di stethocase atau di tas atau di buku. Ketika lihat, santuy aja bos. Nah, santuy aja bos. Jadi nggak usah panik pas nanti kita mau skill lab ataupun OSCE gitu ya. Oke, lanjut lagi, kita masuk ke alat yang pertama, triangle hemoreflex. Nah, teman-teman di sini perlu ketahui dulu, seperti yang aku bilang, kalau misalnya di alat di FK itu ada banyak banget. Contohnya kalau misalnya kita masuk ke hemoreflex aja, itu ada banyak banget teman-teman tipenya. Contohnya di sini ada general care, yang dimana tuh sebenarnya ada banyak banget ya tipe-tipe dari hemoreflex dari brand yang berbeda. Ya selain dari general care tuh sebenarnya ada one med juga. Tapi di sini di Collovers ini kita memilih dari brand one med dan tipenya itu sebenarnya ada banyak banget teman-teman. Ini contoh di sini tipe yang kita lihat di sini adalah triangle hemoreflex. Namanya triangle karena dia bentuknya adalah segitiga. Ada juga yang namanya buck hemoreflex, atau ada yang namanya deluxe hemoreflex. Ada juga yang namanya elastic hemoreflex. Ada banyak kan ya. Nah,
Jadi teman-teman jadi tambah ilmu lagi ketika teman-teman tuh ngerasa kayak, oh beruntungnya kita nonton channel Metode ID, kita jadi tahu yang bakal dibutuhin atau sering dipakai sama semua mahasiswa kedokteran itu apa. Ya betul, yang bentuknya adalah triangle hemoreflex. Emang sih kalau misalnya kita lihat bahas tentang hemoreflex, sebenarnya hemoreflex itu kayak plus minus. Kayak contohnya kalau misalnya teman-teman pakai bak hemoreflex, yaitu ada 2 pemeriksaan tambahan untuk raba dan nyeri untuk nilai plusnya. Tapi kalau misalnya kita pakai hemoreflex ini untuk pencarian refleks neurologis dan patologis itu lebih gampang karena dia bentuknya segitiga seperti ini. Jadi nggak seperti bak yang dia tuh bentuknya tuh bulat ya atau oval. Nah itu lebih sulit untuk mencari refleks. Nah kenapa hemoreflex ini jadi idola semua mahasiswa FK? Karena dia bentuknya segitiga dan lebih mudah untuk mencari refleks pada umumnya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ketika kita mau cari alat, kita tuh harus perhitungan dulu kira-kira kita butuhnya apa, tipenya seperti apa, dan kira-kira kita mau carinya di mana. Kalau kita udah tahu tipenya seperti apa yang kita cari dan semua orang cari, dah langsung aja kita ambil keputusannya di sini. Nah itu menjawab kenapa Metode ID beli atau bikin paket Crawlverse ini supaya teman-teman tuh udah nggak perlu pusing lagi, atau teman-teman yang nggak tahu alat kedokteran sama sekali itu udah nggak perlu pusing lagi carinya di mana atau apa yang bagus dan mana yang bagus. Ini udah diambil dari jernih seluruh mahasiswa FK di Indonesia. Mereka tuh butuhnya kira-kira alat-alat yang seperti ini dalam satu paket. Oke, kita masuk ke alat selanjutnya, yaitu di sini adalah otoskop teman-teman. Nah, otoskop di sini adalah otoskop lagi-lagi dari brand yang sama, yaitu dari General Care. Tapi sebenarnya kita perlu highlight di sini otoskop dia emang bakal kepake nanti pas teman-teman tuh udah memasuki koas. That's why aku bilang kalau misalnya paket Crawlverse ini adalah paket dari preklinik sampai dengan koas. Nah, kenapa aku bilang begitu? Karena pas nanti koas kita mungkin banyak masuk ke stase-stase, contohnya stase minor dan mayor. Ada stase yang namanya stase THT. Nah, alat ini bakal kepake banget. Kenapa? Mari kita buka aja kira-kira apa yang menjadikan alat ini bakal kepake banget nanti pas kita koas. Ketika kita dapat otoskop seperti ini, kita udah disediain sama free baterai dan juga corongnya dan juga corongnya di sini sesuai dari ukurannya masing-masing ya. Jadi biasanya untuk telinga pasien itu kan biasanya berbeda-beda. Nah, kita tinggal sesuaiin sama corong yang ada di sini ya, gitu. Nah, ini dia otoskopnya yang bakal kita pakai. Nah, biasanya ini tinggal dimasukin aja ke telinga di sini dan ini tinggal dipencet aja di ujungnya. Tet. Nah, nanti bakal keluar cahaya ketika udah teman-teman tuh di sini masukin baterainya ya. Jadi udah free baterai, tenang aja, udah nggak perlu khawatir lagi ya. Jadi tinggal dibuka aja, bukanya tuh sebelah sini. Jadi ini tinggal dibuka dari sini ya. Tinggal dibuka di sini, set, nanti masukin baterainya dan teman-teman tinggal lihat di area sini kacanya. Seperti ini. Gitu ya. Nah, yang menjadikan alasan kenapa Metode ID itu consider untuk memasukkan otoskop ini ke dalam paket Crawlverse. Pertama, dia itu sebenarnya adalah 2-in-1 produk gitu ya. Produk, jadi maksudnya apa? Jadi kita lihat di sini paketnya produknya itu namanya otoskop dan ternyata surprisingly kalau corongnya ini dilepas kita udah bisa menjadikan dia pen light. Bentuknya itu udah benar-benar pulpen, kayak pulpen banget kan ya, pulpen pada umumnya. Dan ini tinggal dinyalain tak, udah bisa lakukan pemeriksaan retina pada pasien. Praktis banget kan ya ketika kita punya alat ini. Dan dia bentuknya karena dibentuknya pen light ini bisa tinggal digantung aja di sini ya. Kalau teman-teman pakai yang ada kantong-kantong kayak gini, ini bisa langsung di slip. Nah, jadi pas kita butuh cepat kita tinggal set. Nah, gampang kan ya? Oke, itu dia alasannya. Dan kedua kenapa ambil otoskop? Ya, seperti yang teman-teman tahu kalau misalnya kita mau cari alat kedokteran ada banyak banget yang perlu dipertimbangin. Salah satunya adalah sertifikasi. Otoskop di sini karena dia dari brand General Care itu udah pasti lolos uji sertifikasi AKL dan juga AKD. Jadi udah nggak perlu khawatir lagi ya. Semua alat yang ada di Crawlverse itu udah lolos standarisasi AKL dan AKD. Lanjut lagi di sini adalah ABN Spectrum. Berbeda dari 2 produk sebelumnya yang dimana kita masing-masing dari brand General Care, kali ini kita masuk ke brand ABN ya teman-teman. Nah, ABN ini adalah salah satu brand kedokteran yang dia tuh nggak kalah dari kualitas, tapi harganya itu sangat-sangat bersaing, sangat-sangat ekonomis malah kalau aku bilang. Karena dia harganya tuh murah banget ya kalau misalnya teman-teman beli satuan seperti ini ABN gitu. Tapi aku tetap menyarankan kalau teman-teman sini masih maba untuk mengambilnya tuh paket aja langsung ya, untuk paket Crawlverse saja. Dan ya kalau misalnya di sini build kualitasnya tuh dia bagus banget ya, dari finishingnya juga dia sangat-sangat bagus. Di sini juga dia pakai emblem yang nggak kelihatan murahan, nggak pakai plastik sama sekali. Dan dari backnya di sini dia tuh bahannya tuh benar-benar bagus, mungkin semi waterproof. Kalau misalnya kecipratan air itu masih aman ya, selagi tidak terendam. Nah, dia juga di sini pakai zipper. Jadi kalau misalnya kita butuh tempat yang lumayan cepat untuk akselerasi di sini,
kita udah dapetin bag seperti ini, bag kecil. Nah, biasanya ini bakal kepake banget kalau misalnya teman-teman tuh koas, kita perlu simpen pulpen, kita perlu simpen catatan untuk catat nasihat atau insight dari konsulen, data-data pasien seperti suhu dan lain-lain itu perlu dicatatkan ya. Bag ini bakal kepake banget, jadi teman-teman nggak usah perlu bawa tas yang lumayan besar, tinggal pakai bag ini aja, seharusnya tuh udah lumayan simple gitu ya. Warnanya di sini warna biru dan dia tuh build quality-nya tuh udah nggak perlu dihirauin lagi ya. Lihat di sini ini juga ada bulbnya juga sangat-sangat bagus, dari build quality udah nggak ada kurang lah ya. Nah, fun fact-nya kalau misalnya kita beli ABN, di sini kan ada bacaan di sini ABN blood pressure cuff, yang dimana itu artinya nih manset dari ABN untuk tensimeter ya, untuk tekanan darah. Nah, di sini ada logonya nih, ada TXACIN gitu ya. N ini untuk neonatus, I ini untuk untuk infant ya, untuk anak yang lumayan kecil kayak mungkin balita ke atas. Terus C ini untuk children, untuk anak-anak sampai dengan remaja. A ini untuk adult, untuk orang dewasa. Biasanya tuh kayak kalau misalnya kita masuk ke IGD atau ke rumah sakit, itu kan pasien tuh banyak ya teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya lagi bau gitu. Nah, ini bakal kepake banget ya. Makanya kita perlu menyesuaikan dulu. Kita tuh bakal pakai yang apa-apa aja gitu ya. Terus di sini ada X ini untuk extra large, sama T ini bentuk yang paling besarnya gitu. Dan satuannya di sini juga udah ada tenang gitu. Di sini juga ada name tag kalau misalnya teman-teman mau kasih nama biar nggak ketuker sama teman-teman yang ada di FK lainnya yang biasanya pakai bawa alat yang sama. Terus di sini udah ada dari sign atau tanda ya untuk kita taruh arteri karotis. Biasanya kalau misalnya kita mau tensi pasien itu kan kita perlu taruh di sebelah sini ya, pergelangan sini. Nah, pasien itu arteri karotis itu tetap tepat di tanda ini gitu. Jadi kita tinggal sesuaiin di tanda ini gitu. Udah simple banget kan ya, udah ada tandanya, udah gak perlu pusing-pusing lagi. Dan ya dia sangat lengkap ya, kalau misalnya kita lihat dia juga lumayan akurat dan ekonomis. Jadi lumayan nih, jadi opsi terbaik kalau misalnya teman-teman mencarinya satuan aja. Ya, ABN ini adalah jawaban yang paling tepat untuk yang alat yang teman-teman cari. Oke, kita lanjut ke alat berikutnya. Armpit thermometer. Nah, termometer ketiak ini adalah termometer yang jadi salah satu pertimbangan kalau misalnya teman-teman tuh memasuki koas. Atau biasanya kalau misalnya kita jadi mahasiswa, kita tuh nggak diperbolehkan ya sebenarnya ya. Kalau misalnya kita jadi mahasiswa baru atau masih jadi mahasiswa kedokteran, itu nggak diperbolehkan pakai yang tembak atau automatic, karena itu lumayan simple. Kita perlu tahu teorinya dulu, kayak perhitungan dan lain-lain. Nah, biasanya pakai termometer armpit kayak gini, yang termometer ketiak. Walaupun di digital, tapi kita harus kayak prosedur pemeriksaan tuh harus hafal semua. Jadi biasanya perlu pakai armpit di sini. Nah, dia juga warnanya biru sesuai sama warna color ini. Dia juga dapat tempat di sini. Jadi ketika dipakai tuh udah tinggal dipasang di sini, tinggal dibersihkan biasanya di sini ya di ujungnya. Dan ujungnya ini dia nyaman teman-teman, karena dia elastis. Ya, ini kalau kelihatan ya. Nah, ujungnya ini elastis. Jadi pas pemeriksaan dan masuk ke telinga pasien tuh lumayan nyaman aja, karena nggak ngerasa ada barang yang ganjel gitu di ketiaknya. Ini juga salah satu the best option kalau misalnya teman-teman tuh lagi cari termometer. Apalagi kalau misalnya jadi mahasiswa ya, itu jangan sebisa mungkin tuh selalu meminimalisir produk-produk yang berbau-bau otomatis atau digital, karena biasanya jarang banget gitu atau nggak diperbolehkan sama semua fakultas ya. Biasanya tuh nggak diperbolehkan kalau misalnya mahasiswa tuh pakai yang digital atau otomatis. Lihat kalau misalnya kita bahas tentang tensimeter ada kok yang otomatis, tapi fakultas itu mau menyarankan kita untuk pakainya itu yang manual seperti ABN tadi ya. Jadi di sini perlu diingat kalau misalnya kita tuh harus meminimalisir barang-barang yang otomatis. Oke, lanjut lagi. Barang berikutnya di sini ada pita Medline. Pita Medline ini bakal kepake nanti misal kalau kita masuk ke blok antropometri ya biasanya ya. Kita ukur lingkar kepala, lingkar pinggang, lingkar bahu. Ini semua bisa dipakai sama si pita Medline ini gitu. Walaupun sebenarnya ada banyak banget alatnya kayak pengukur BMI, itu biasanya dipakai untuk mengukur lingkar perut dari pasien. Untuk mengukur kira-kira tuh pasien itu masuk ke kategori overweight, normal, atau dia masuk ke kategori obesitas. Nah, itu biasanya pakai pengukur BMI. Tapi pita Medline ini dia bentuknya lebih simple, lebih kecil, lebih gampang masuk ke saku ataupun nanti masuk ke bag gitu lainnya. Dan dia tuh di sini ada dua pemeriksaan. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, di bagian sini dia itu pengukuran untuk sentimeter. Tapi kalau kita balik, dia itu untuk pengukuran inci gitu ya. Jadi kita tinggal pilih aja kita mengukur dalam satuan inci atau satuan sentimeter. Ini udah lengkap ya. Terus kalau misalnya beli pita Medline di Metal Surgery ini, kita juga udah dapat quote di sini untuk pemanis. Jadi kalau misalnya kita lagi capek banget nih di FK nih, terus kita lagi pemeriksaan, misalnya aku mau memeriksa kayak lingkar lengan, terus kita pakai ini. Terus kalian aku lihat My Med School di sini ada quotes-nya.
my med school, my adventure, my sleep nggak teratur. Ini sudah merepresentatifkan banget kalau misalnya kita anak FK. Biar pasien juga tahu kalau misalnya anak FK itu tidurnya nggak ada yang teratur gitu. Walaupun ini juri kedokteran kita sebagai kayak adventure-nya kita di dalam karir kedokteran kita, karir dokter kita. Terus pasien baca ini juga kan lumayan menghibur ya. Apalagi kalau misalnya kita bisa menyenangkan pasien, itu nomor satu guys, teman-teman. Pas anamnesis sebisa mungkin kita itu untuk membangun rasa trust-nya pasien atau mood-nya pasien pas pemeriksaan. Itu udah nomor satu banget ya. Kalau misalnya teman-teman bawa ini pas ke kelas, ini udah jadi bahan bercandaan ya nanti sama pasien atau konsulen juga nantinya ya. Yes, Vitametril ini juga salah satu alat yang wajib teman-teman punya ketika masuk ke kedokteran nantinya, mau preklinik ataupun koas. Nah, sekarang kita masuk ke dua alat terakhir yang ini tuh utamanya sebagai mahasiswa kedokteran yang kita tuh perlu banyak banget alat. Dua alat ini adalah alat yang paling wajib atau alat yang utama. Yang pertama adalah stetoskop. Nah, teman-teman gak usah kaget ketika keluarnya stetoskop yang ini tuh adalah stetoskop para primadonanya ya. Mungkin tahu ya dari banyaknya orang-orang yang masuk ke fakultas kedokteran ketika cari stetoskop, mungkin kedengar stetoskop yang paling bagus buat mahasiswa FK tuh apa sih? Littmann. Atau udah banyak banget teman-teman yang di sini punya Littmann. Nah, ini adalah Littmann Klasik 3 atau seri klasiknya, Littmann stetoskop klasiknya dari Littmann yang ketiga. Nah, berarti ini ada Littmann Klasik, ada Littmann Klasik 2, ada juga Littmann Klasik 3. Bedanya apa? Aku udah buatin videonya tersendiri, jadi aku udah nggak perlu bahas-bahas lagi ya. Simply kalau misalnya kita mau lihat Littmann Klasik 3 ini fiturnya tuh udah lengkap banget dibanding Littmann Klasik 2. Salah satunya adalah fitur double membran yang ada di sini. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ini bagian membran dari stetoskopnya nih. Tapi kalau kita balik ini ada membran lagi gitu. Kenapa? Karena kita tahu kalau misalnya membran di sini adalah membran untuk orang dewasa, adult, dan ini adalah membran untuk pediatrik atau anak-anak. Jadi kalau misalnya kita mau lakukan pemeriksaan auskultasi jantung dan paru, itu udah nggak tukar-tukar lagi tuh bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2. Biasanya kayak seperti ini terjadi ketika teman-teman auskultasi menggunakan membran dewasa ke pasien anak-anak. Itu udah salah ya. That's why aku bilang kalau misalnya kita masuk ke koas itu bakal pemeriksaan anak kecil aja, apalagi kita udah masuk ke stase anak gitu. Jadi ada banyak banget pasien, mungkin pas di IGD itu kita ketemunya pasien dewasa aja. Tapi pas kita masuk ke stase anak, itu kan pasiennya anak-anak. Kita butuh yang namanya stetoskop untuk membran pediatriknya ini gitu. Dulu Littmann itu buat stetoskop yang berbeda di Littmann Klasik 2-nya. Jadi ada Klasik 2 untuk adult, ada Klasik 2 untuk pediatrik. Nah, Littmann Klasik 3 ini dia buat dari 2-in-1 gitu ya. Jadi harganya lebih mahal sedikit, tapi fitur yang kita dapetin itu double dibanding Littmann Klasik 2. Dibanding kita harus beli dua stetoskop yang berbeda gitu kan. Itu udah worth it banget. Sekali lagi ini juga menjawab ketika kita beli core lovers ini udah bakal kepake dari preklinik kita belajar auskultasi pakai membran dewasa, tapi pas nanti kita kuas masuk ke stase anak kita tinggal balik aja membrannya nih. Udah ada membran dari pediatriknya. Keren banget kan ya. Oh ya, cara pakainya juga gampang banget. Di bagian sini tuh sebenarnya ada titik ya, ada titik indikator di sini. Nah, indikatornya ini juga bisa diputer aja. Jadi ketika kita lihat di sini indikatornya berada di bawah dari membran yang dewasa, ya berarti dia itu yang aktif itu membran dewasanya di sini. Kita tinggal cek di sini ya. Tapi kalau misalnya kita balik di sini, titik indikatornya ada di bawah dari membran pediatrik seperti ini. Nah, ini berarti membran pediatriknya yang aktif gitu. Simple kan ya. Untuk kualitas ini udah nggak usah diraguin lagi. Tanya aja ke semua teman-teman kamu yang pakainya Littmann, atau dokter kamu atau konsulen kamu yang biasanya pakai Littmann di rumah sakit atau dokter spesialis, itu udah banyak banget yang pakai Littmann. Kualitas ini udah terjamin dia nomor 1 sih kalau misalnya dari kelasnya stetoskop yang sekelasnya sama dia. Udah nggak ada yang kalahin gitu ya. Even sebenarnya ada banyak banget stetoskop yang bagus kayak ABN Klasik gitu ya. Tapi ini not even close kalau sebenarnya kita dibandinginnya sama Littmann Klasik 3 seperti ini. So, teman-teman seharusnya tuh udah tahu ya se-worth it apa kalau misalnya kita punya stetoskop yang satu ini. Makanya kita masukin ke dalam paket 7 alat kedokteran terbaik, yaitu paket core lovers. Oke, alat terakhir. Nah, teman-teman mungkin udah bisa tebak ya alatnya apa. Ya, betul banget, alatnya adalah Stetocase gitu. Nah, karena dia adalah principal product dari Metrosat ID juga, sebenarnya nggak principal product karena kita ambil dari brand Littmann di sini seperti kayak stetoskop di sini. Tapi kita kasih bag juga di sini untuk kayak penyimpanannya gitu. Nah, bagnya ini sebenarnya bisa ditaruh dalam ini lagi karena kenapa? Kita tahu kalau misalnya dia itu walaupun kodenya bagus, bahannya halus, tapi dia tuh gampang kotor gitu. Nanti kalau teman-teman mau pakai alat-alatnya ini pas kita koas, kita masuk ke desa-desa, kita masuk ke tempat-tempat yang mungkin dalam akses itu sulit, nah itu kan gampang kotor gini. Kalau misalnya ini kena lumpur atau kena debu, mungkin nggak hilang, sayang kan ya. Jadi bisa ditaruh di sini aja gitu. Tapi kalau misalnya dipakainya ke rumah sakit aja, ke tempat-tempat yang emang kira-kira tuh steril atau bersih-bersih aja, ini bisa dipakai juga untuk kita simpan buku-buku kita, alat-alat tulis kita. Jadi bisa kepake juga nih, karena dia sistemnya juga sebenarnya dia udah mirip-mirip sama zipper ya. Udah nggak bakal masuk air, udah nggak bakal
kemana-mana juga. Terus dia di sini juga plastik buram, jadi kita kalau misalnya kita taruh catatan, ini nggak gampang dibaca sama orang gitu. Jadi kalau misalnya kita taruh buku di sini ada tulisan, nah ini juga nggak bakal gampang dibaca sama orang karena kan dia plastik buram. Kecuali harus dikeluarin dulu seperti ini gitu. Nah biasanya teman-teman yang biasanya tuh suka catat-catat kayak quotes atau terutama adalah orang-orang yang biasanya paket nulisin resep, nah bisa ditaruh sini juga gitu. Nah di sini kalau buat quality yang namanya stethoscope atau namanya case itu yang penting itu adalah tahan banting. Nah karena dia di dalamnya kan bakal nyimpan stethoscope kita ya, jadi jangan sampai kita masukin stethoscope di sini tapi malah stethoscope yang rusak kalau kita taruh sini. Enggak, tenang aja, dia tuh udah keras banget di sini. Nah, ini udah keras banget ya. Dan buku quality di sini dari Littmann juga lumayan bagus, zippernya juga smooth. Terus di sini smooth banget ya, walaupun keras. Jadi emang nggak yang cari yang benar-benar gampang kebuka, karena percuma juga dong kalau misalnya kita taruh zipper tapi dia dikit-dikit gampang kebuka. Masuk ke tas goyang-goyang dikit gampang kebuka. Nah, itu jangan sampai. Di sini Littmann udah sangat-sangat bagus ya kalau dari finishing dari si stethoscope di sini. Walaupun sini ada zippernya nih, kalau kelihatan ya di kamera ya. Ini ada zippernya, tapi dia ditutupi lagi. Jadi ketika kita masuk ke tempat-tempat mungkin kehujanan di jalan, nah ini air juga nggak gampang masuk. Makanya Littmann berani klaim kalau misalnya satu case ini udah semi waterproof. Jadi kita ada satu case di sini, terus kita tinggal masukin aja stethoscope kita ke dalam stethoscope-nya di sini gitu. Ini udah gampang banget ya. Nah, udah ukuran udah sangat-sangat fit. Jadi teman-teman tenang aja karena emang dari dua brand yang sama, yaitu Littmann dua-duanya. Terus tempat di sini juga bisa dipakai untuk menyimpan dari alat-alat kita yang lainnya. Contohnya kayak tadi ada hem reflex, ada pen light, otoscope GC, ada juga pita Medline atau termometer. Ini semuanya masuk ke dalam sini, tinggal ditutup, tinggal kita zip aja dan udah kita udah siap masuk ke FK. Kita udah siap, bahkan kita udah siap masuk ke rumah sakit pas nanti kita udah kuas. Jadi teman-teman kalau misalnya udah mau masuk ke kuas udah nggak perlu pusing lagi cari alatnya satu persatu gitu ya. So teman-teman, itu adalah rekomendasi alat-alat yang bakal kamu butuhin di kedokteran. Kira-kira menurut kamu gimana? Apakah alat-alat ini udah sangat-sangat mumpuni untuk masuk atau cukup masuk dunia kedokteran? Kalau dari review teman-teman yang lain udah punya lovers, paket ini udah sangat-sangat cocok untuk masuk kedokteran dari semester 1 sampai dengan kuas nantinya. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar, kira-kira ada nggak nih alat-alat yang dibutuhin selama kita jadi mahasiswa kedokteran baru. Tapi kalau teman-teman udah ngerasa cocok dan mau sama alat yang lovers di sini, aku udah taruh linknya di deskripsi, silahkan dicek out karena benefitnya ada banyak banget, dan juga teman-teman bisa mendapatkan diskon lebih, potongan lebih dari 50.000 untuk link di bawah gitu ya. Teman-teman silahkan subscribe juga dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalau misalnya kita update tentang dunia kedokteran lainnya, teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru dari Metode Edi. Sampai jumpa di video berikutnya, and prepare dokter.